إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عز وجل وسلامه على قدوتنا وأسوتنا حبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله ما استطعتم fattaqullaha haitsuma kuntum la'allakum tuflihun. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mewasiatkan untuk kita semua dengan wasiat ketakwaan. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya setiap manusia pastinya memiliki cita-cita. Dan secara umum cita-cita manusia ada pada dua hal, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan setelah kehidupan di dunia, kehidupan akhirat, termasuk juga kehidupan alam barzakh. Maka setiap manusia pastinya menginginkan kebahagiaan dan punya cita-cita untuk mendapatkan kebahagiaan pada dua kehidupan itu, dunia dan akhirat. Akan tetapi untuk melancarkan dan mewujudkan cita-cita tersebut, kita juga harus mengetahui sebab-sebab yang bisa menyebabkan kegagalan untuk mendapatkan cita-cita tersebut. Karena ada saja hal-hal yang membuat cita-cita seseorang itu gagal, terutama cita-cita yang berkaitan dengan kebahagiaan akhirat. Adapun sebatas menginginkan kebahagiaan di dunia saja, maka jarang di antara umat Islam yang hanya menginginkan kebahagiaan dunia saja. Kita dapati orang-orang beriman, orang-orang yang memeluk Islam pastinya akan menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia saja itu orang-orang kafir. Mereka mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya. Mereka berkata, kehidupan ini ya cuma di dunia saja, kata mereka. Allah mengabarkan tentang orang kafir yang mereka hanya menginginkan kebahagiaan dunia saja, tapi tidak bagi orang-orang beriman. Nah, oleh karena itu para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala ingin kita sampaikan dalam khutbah Jumat yang singkat ini, dari sekian banyak sebab yang telah dijelaskan oleh ahlul ilm, para ulama kita, sebab-sebab yang menjadikan seorang gagal mencapai cita-citanya, terutama cita-cita ketakwaan. Karena untuk mencapai kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah taala melihat pada ketakwaan si hamba, terutama hamba yang beriman kepada Allah taala. Maka
Di antara sebab-sebab yang bisa kita sebutkan agar cita-cita setiap orang untuk mendapatkan peningkatan ketakwaan, dan dengan itulah Allah akan berikan kepadanya kebahagiaan dunia dan akhiratnya, yaitu dengan ketakwaan tadi. Kita akan sebutkan sebab-sebabnya, yaitu di antara sebagian perasaan manusia. Di antaranya ataupun yang pertama, merasa nggak punya waktu, merasa bahasa kita sok sibuk, sehingga dengan perasaan seperti ini dia terhalangi dengan banyaknya pintu-pintu kebaikan yang Allah Ta'ala bukakan untuk dia. Allah Ta'ala temukan dia dengan pintu-pintu kebaikan untuk meningkatkan ketakwaannya, sehingga bisa tercapai kebahagiaan, cita-cita bahagia dunia akhiratnya. Tapi dia masih senantiasa beralasan, saya sibuk, saya sibuk, saya sibuk. Merasa sibuk, merasa nggak punya waktu, bahasa kita sok sibuk. Padahal memungkinkan bagi dia untuk mengerjakan walaupun dengan pekerjaan ataupun dengan amalan yang sedikit. Oleh karena itu kita dapati Nabi kita SAW di dalam membimbing umatnya, kita dapati di beberapa amal, beliau SAW terkadang memberikan pilihan. Ada di dalam satu amal doanya panjang, ada yang kurang dari itu, ada yang sangat ringkas. Apa tujuannya? Sehingga umatnya bisa memilih saat dia mengalami kesibukan, tetap dia melakukan amal soleh. Contoh dari Nabi kita SAW dalam hal zikir-zikir setelah solat. Nabi SAW bervariasi. Tidak hanya sebatas subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 atau digenapkan dengan 100. Tapi kita dapati di sana Nabi SAW pernah mencontohkan subhanallah cuma 11 kali, alhamdulillah 11 kali, Allahu Akbar 11 kali, sehingga digabung semua 33. Dalam riwayat yang disebutkan 10 kali subhanallah, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Atau setidaknya dia beristighfar 3 kali kalau sekiranya dia dalam kondisi sibuk, dengan mengucapkan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu dia tinggalkan tempat solatnya untuk memenuhi kesibukannya. Namun jangan sampai dengan alasan sibuk, merasa sok sibuk, merasa nggak punya waktu, dia tinggalkan itu. Bahkan ada yang saking sibuknya dia tinggalkan sholat. La haula wala quwata illa billah. Pada perkara yang sunnah saja, itu hukumnya sunnah berzikir setelah sholat. Nabi memberikan pilihan supaya umatnya tidak beralasan dengan alasan sibuk, nggak ada waktu. Maka pilih pada waktu-waktu kesibukan Anda tetap zikrullah, tetap mengingat Allah, tetap menjaga nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila itu terus ada pada seseorang, maka khawatirlah dia jatuh kepada kegagalan. Gagal mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara waktu terus berjalan. Lalu seorang beralasan dengan sibuk. Gak ada waktu, tidak ada waktu, tidak ada waktu. Sehingga dia tinggalkan banyak pintu-pintu kebaikan amal soleh. Kemudian yang lainnya para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala merasa tidak mampu. Hanya sebatas perasaan. Benar bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dia tidak membebani hamba-hambanya yang tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Itu betul, itu benar. Jika memang benar-benar dia tidak mampu, maka Allah maafkan. Apabila itu pada amalan yang wajib atau kewajiban itu terangkat sehingga tidak wajib bagi dia pada saat itu karena dia tidak mampu. Namun yang dikhawatirkan seorang hanya merasa nggak mampu. Saat Allah Ta'ala temukan dia dengan pintu-pintu kebaikan, dia selalu mengatakan dan dia selalu merasakan, saya kan bukan orang yang mampu, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Padahal sebenarnya bisa. Ya, sebenarnya dia bisa, tapi hanya merasa. Nah, ini sebab kegagalan.
Sehingga banyak dia tinggalkan pintu-pintu kebaikan. Padahal itu bekal untuk mendapatkan cita-cita bahagianya dia dunia dan akhirat. Karena yang membahagiakan seorang hamba bukan si hamba itu para jemaah. Allah Azza wa Jal. Rabb kita, pencipta kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang melimpahkan itu semua untuk kita. Sehingga apabila dia melihat pada diri kita ada kesungguh-sungguhan dan berusaha untuk memanajemen kehidupan kita ini agar mengarah kepada ketakwaan, mendapatkan cita-cita kebahagiaan dunia dan akhirat, Allah akan berikan itu. Ya, Allah Ta'ala akan berikan. Karena orang-orang beriman itu yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah merasa enggak mampu padahal dia mampu. Maka kerjakanlah, laksanakan. Sama dalilnya seperti tadi, Nabi memberikan banyak pilihan. Bahkan dalam masalah solat saja, Nabi SAW memberikan pilihan-pilihan agar orang-orang yang kemampuannya tidak pada level ini bisa pada level yang berikutnya. Dia tidak mampu berdiri, kata Nabi SAW, duduk. Sholli qa'iman fa illam tastati fajalisan. Salatlah engkau dalam kondisi berdiri, jika kau enggak mampu duduk. Jika tidak mampu berbaring. Yang terpenting kerjakan salat. Jangan tinggalkan. Sampai berbaring saja diperintahkan tetap salat. Sekiranya dia enggak bisa lagi bangkit berdiri duduk, berbaring dia mengerjakan salat. Bahkan sampai dalam kondisi perang sekalipun Nabi contohkan salat. Padahal bisa saja beralasan. Ya, bisa saja beralasan ada musuh, sibuk ini itu. Ya, kekacauan, ketakutan, tapi tetap salat. Dalam kondisi perang diperintahkan salat. Nah, ada sebagian orang merasa enggak mampu. Ya, maka hindarkan diri kita dari alasan seperti itu, perasaan seperti itu. Kita lihat terlebih dahulu, evaluasi terlebih dahulu, perhatikan apakah benar-benar kita tidak mampu. Kalau memang benar-benar tidak mampu, maka kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai itu hanya sebatas alasan. Karena sungguh ini akan membuat kemurkaan di sisi Allah, akhirnya dia tidak memberikan cita-cita kita tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu para jemaah. Kemudian yang lainnya para jemaah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab kegagalan, merasa tidak berdosa, merasa tidak punya kesalahan. Maka jangan para jemaah. Ya, jangan kita pernah merasa enggak punya salah, enggak punya dosa. Sehingga kita diperintahkan hati-hati di dalam mengambil tindakan karena kita punya potensi jatuh kepada kesalahan. Akan tetapi jangan ini dijadikan alasan untuk membenarkan, untuk berbuat sesuka hati. Karena ada sebagian orang, dia meyakini, oh kita kan anak Adam. Anak Adam itu tempat kesalahan. Maksud dia berarti bebas aja kita buat. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Akan tetapi berusahalah untuk memperkecil kesalahan kita. Tapi sekuat apapun kita untuk tidak berbuat salah, kita ini anak Adam, itu baru benar. Ada saat-saatnya kita akan jatuh pada kesalahan dan perbuatan dosa. Namun jangan merasa tak punya dosa, jangan merasa tidak memiliki kesalahan. Sehingga apabila ini menimpa seseorang, berat bagi dia untuk mencapai cita-cita itu. Karena Allah enggak suka dengan hambanya yang datang kepada Allah merasa tak punya dosa. Tapi Allah Ta'ala mencintai hambanya yang dia datang kepada Allah dan mengakui dosanya, lalu dia minta ampun kepada Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dengan mengakui dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Khasir yakni gagal. Ya Allah, kami ini punya dosa. Ya Allah, kami ini buat zalim, menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya tak kau ampuni, tidak kau ampuni dosa-dosaku ini, kami ini ya Allah, tidak kau rahmati kami akan gagal ya Allah. Gagal kami dunia akhirat. Ampuni ya Allah, ampuni kami. Jadi merasa berdosa, merasa ada salah, pasti ada salah. Bahkan kesalahan yang enggak kita ketahui mungkin lebih banyak. Ya, mungkin lebih banyak.
Sehingga Nabi SAW memerintahkan kepada kita di antara bentuk doa, ya Allah, inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu tapi aku enggak sadar, enggak tahu. Dan aku minta ampun kepadamu ya Allah dari dosa yang aku enggak tahu tapi aku kerjakan terus. Ghaflah, lalai kita. Maka jangan pernah merasa enggak punya salah. Tapi datanglah kepada Allah dengan perasaan punya banyak salah. Katakan, Rabbi zalamtu nafsi, Rabbana zalamna anfusana. Lalu minta ampunan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian yang lainnya ataupun yang keempat, dari sekian banyak nasihat para ulama dari sebab-sebab kegagalan para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang yang merasa dirinya sudah sempurna. Ini bahaya juga. Seorang yang merasa dirinya sudah sempurna sehingga dia merasa enggak perlu memperbaiki diri, enggak perlu memperbaiki ibadahku. Saat dia mengerjakan sholat, dia udah merasa sholatku ini udah paling sempurna. Ya, ketika dia melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, dia melihat orang lain, saya paling sempurna. Ini bahaya. Ini bisa mengarah kepada ujub, bisa mengarah kepada kibr, sombong, dan yang lainnya. Dan Allah tidak suka dengan watak-watak dan sifat seperti ini. Jangan merasa sudah paling sempurna. Tapi berusahalah untuk terus memperbaiki. Dan ini sebagai penghalang dia untuk menuntut ilmu. Kenapa seorang berhenti dari mempelajari agama Allah? Karena merasa sudah cukup ilmunya. Tapi coba lihat para ulama, pernahkah mereka merasa sudah cukup ilmunya? Tidak. Mereka terus menggali, bahkan mereka mengatakan, semakin kami mempelajari agama Allah, semakin terlihatlah kedangkalan ilmu kami. Tapi umat melihat mereka ilmunya sudah setinggi gunung, tapi mereka merasa ilmu mereka sangatlah rendah dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsira hamdan tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini khatib akan mengingatkan satu lagi perkara yang bisa menyebabkan kegagalan bagi seorang hamba, terutama hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-taswif. Apa ini at-taswif? Kata para ulama, seorang yang suka menunda-nunda saat dia diberikan kemampuan oleh Allah. Apabila kita melihat pada diri kita sudah terpenuhi, semuanya sudah dipenuhi oleh Allah, apakah itu dari sisi kesehatan, dari sisi harta, adanya waktu, dan semuanya, tinggal mengerjakan dan melaksanakan saja, maka jangan katakan nanti. Karena ini salah satu pintu syaitan untuk membuat seorang hamba itu gagal. Dia akan membisikkan nanti saja. Taswif ini paling sering dilancarkan oleh syaitan ketika orang-orang beriman di waktu subuh. Seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW, syaitan itu akan datang kepada kalian ketika hendak bangun di waktu subuh. Dia akan mengatakan, tidurlah fulan, malammu masih panjang. Urkut ya fulan, lailuka tawil. Wahai fulan, terus tidur, masih panjang malammu, masih panjang. Sehingga terlewatlah sholat subuh bagi dia, terlewatlah kebaikan bagi dia. Ini satu contoh pada jemaah. Maka dari itu jangan kita dikalahkan
oleh syaitan ataupun dengan diri kita sendiri. Jika kita mampu, maka berusahalah sekuatnya dan minta tolong kepada Allah. Sehingga Nabi SAW mengatakan pada kasus salat subuh tadi, hendaknya seorang apabila terbangun dia berdoa langsung kepada Allah. Lalu dia bangkit berdiri dan berwudu sehingga lepaslah 2 ikatan, karena syaitan mengikat dengan 3 ikatan. Ketika dia sudah terbangun, bangun dan baca doa bangun tidur. Lalu dia bergerak untuk wudu sehingga 2 ikatan lepas. Lalu kerjakan solat sehingga terlepaslah semua ikatan dari ikatan syaitan itu. Dan dia di pagi hari dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan bersemangat. Berbeda halnya orang-orang yang tidak melakukan demikian. Kata Nabi, dia pagi harinya dalam keadaan malas, dia dalam keadaan suntuk, dalam keadaan galau dan semisalnya. Maka bersemangatlah para jamaah Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai cita-cita kita semua. Cita-cita orang yang beriman, bahagia dunia dan akhirat, itu ada pada ketakwaan dan berusaha menyingkirkan sebab-sebab kegagalan tadi. Semoga cita-cita kita bisa tercapai di dunia, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.